I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Hairul Aryan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang manajemen. Baik, yang pertama adalah pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Berikutnya ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kita bahas yang pertama adalah perencanaan atau planning. Adalah salah satu fungsi manajemen yang penting adalah perencanaan atau planning. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian atau organizing berfungsi untuk pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali. Dari pengertian ini terdapat 2 hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu sebagai berikut. A. Perancangan sistem produksi. Rancangan produksi jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak rancangan pekerjaan. B. Pengendalian sistem produksi. Pengendalian mutu, manajemen persediaan. 2. Manajemen pemasaran. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Kotler 2011. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran antara lain: A. Riset pasar. B. Segmentasi, targeting, dan positioning. C. Bauran pemasaran, marketing mix. Terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka pencapaian tujuan. Hal-hal berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. A. Sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. 1. Dana dari dalam perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam dengan kebijakan menahan pembagian dividen. 2. Dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar, misalnya dari pasar, modal, dan pinjaman bank. B. Penggunaan dana. Dana harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan semakin meningkat. Dana tersebut dapat digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Menanam modal jangka pendek yang dapat diwujudkan dalam usaha yang bersifat sementara, misalnya pemberian surat berharga dan tabungan. 2. Penanaman modal jangka panjang yang dapat diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat permanen, misalnya pembangunan gedung bertingkat atau pemberian pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahimatul. Saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan membacakan tentang manajemen. Melanjutkan. 4. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga
tenaga kerja, pengembangan, kompensasi integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja PHK. Dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia antara lain sebagai berikut. A. Penerimaan pegawai. Langkah-langkah yang diperlukan pada penerimaan pegawai adalah sebagai berikut. 1. Analisis jabatan. Dengan melakukan analisis jabatan, akan diketahui kriteria yang akan ditempatkan atau diseleksi. 2. Seleksi penerimaan pegawai. Seleksi penerimaan pegawai digunakan untuk memastikan orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan. 3. Pelatihan dan pendidikan. Pelatihan kemungkinan seseorang memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menduduki suatu posisi. Lanjut. B. Penilaian pegawai. Penilaian pegawai sebagai bagian dari perusahaan harus dinilai atas prestasi dan kemampuannya. Dalam melakukan pekerjaan, penilaian harus didasarkan atas sikap yang objektif. C. Promosi dan mutasi. Proses penilaian pegawai dapat menjadi dasar beberapa kemungkinan tindakan berikut. 1. Memberhentikan. 2. Dipindahkan ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit. 3. Dipindahkan ke jabatan lain. 4. Promosi. D. Motivasi. Menurut George Terry, salah satu fungsi manajemen adalah actuating pergerakan yang merupakan suatu langkah agar anggota mau bekerja dengan maksimal. Simula 2009. 5. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk itu diperlukan perhatian sebagai A. Pengadministrasian kegiatan. B. Pemakaian alat-alat perkantoran. C. Pemeliharaan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Lestari. Saya dari kelas 10-5. Saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. OSIS kependekan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Sebagai sebuah organisasi, OSIS mempunyai beberapa tujuan utama sebagai berikut. A. Menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas secara minat siswa dalam satu wadah yang bebas dari berpengaruh negatif. B. Mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. C. Tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran, berpikir, dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengembalian keputusan. Selain itu, OSIS juga memiliki sejumlah perangkat, yaitu Dewan Pembina, Perwakilan Kelas, dan Pengurus OSIS. 1. Dewan Pembina terdiri atas Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kesiswaan, Koordinator Pembina, dan guru sebagai anggota. 2. Pengurus OSIS, yang meliputi Ketua 1 dan 2, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2, serta sejumlah seksi. Contohnya, seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seksi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta seksi keterampilan dan kewirausahaan. MPK singkatan dari Musyawarah Perwakilan Kelas, yang terdiri dari siswa yang ditunjuk untuk mewakili kelasnya. Anggota perwakilan kelas memiliki sejumlah tugas, misalnya mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS, memiliki program OSIS, memiliki pengurus OSIS, dan mengenai laporan pertanggungjawaban menyalurkan OSIS